Gagah sekali Kaprodi bahasa Indonesia itu. Pakai jas. Ada selempangnya lagi. Oke, baik. Bapak Ibu yang kami hormati. Ada rapat nih Pak Cito, yang mau nonton. Terima kasih. Asal PTN memang muridnya Pak Ipon nasional. Nasional. Iya. Baik, sekali lagi Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sehat, semangat terus Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, pertama-tama kami ucapkan terima kasih dan apresiasi Bapak Ibu telah meluangkan waktu untuk memenuhi undangan kami, meskipun mendadak. Biasanya begitu ya, PPG itu identik dengan undangan mendadak, undangan melalui WA, yang dikirimi hanya link Pikon. Jadi ini nggak tahu ini mulai kapan tradisi seperti ini terjadi, tapi Bapak Ibu percaya bahwa semua ini kita lakukan dalam rangka memudahkan semua proses pelaksanaan PPG dalam jabatan yang diamanatkan kepada kita semua melalui program studi PPG, khususnya saat ini PPG dalam jabatan. Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai dengan undangan kami bahwa malam ini sekedar penyegaran ya, mengingat kembali prosedur-prosedur kerja yang akan kita lakukan, kita lalui untuk PPG dalam jabatan kategori 2. Nah, untuk PPG dalam jabatan kategori 2 ini memang akhirnya terjadi beberapa perubahan, bahwa teman-teman yang tadinya di kategori 1 sempat kita pinjam, kita gunakan di program studi PGSD, terpaksa kita kembalikan ke home base-nya. Misalnya teman-teman di bahasa, teman-teman di PKN, dan yang lainnya, itu kita kembalikan ke prodinya karena di prodi muncul kelas yang jumlahnya lebih banyak. Sehingga kita harus kembalikan, lalu kemudian kita menata kembali program studi PGSD. Alhamdulillah Bapak Ibu yang kami hormati bahwa untuk kategori 2 kita mendapat kepercayaan menyelenggarakan 18 rombongan belajar terdiri atas 7 mata pelajaran kalau tidak salah. Yang pertama adalah PGSD dengan jumlah rombel 10, kemudian PAUD dengan 2 rombel, Bahasa Indonesia dengan 2 rombel, PKN juga dengan 2 rombel, ditambah matematik 1 rombel dan bahasa Inggris 1 rombel. Nah, itu dia Bapak Ibu untuk kategori 2. Nanti kami akan update atau perbarui informasi terkait dengan bagaimana mekanisme pelaksanaan pembelajaran di kategori 2 ini, yang sesungguhnya pada prinsipnya sama. Nanti kita tunjukkan beberapa perbedaan di antaranya, lalu bagaimana menyikapi perbedaan itu dan bagaimana melaksanakan pembelajaran berdasarkan perbedaan itu. Namun tentu Bapak Ibu, mari untuk barokahnya kegiatan kita malam ini, kita sama-sama buka dulu dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, tentu mari juga selalu kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurullah. Lalu juga kita haturkan selawat dan salam pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan ini syukur dan kalimat salawat ini mudah-mudahan semua yang kita rencanakan, semua yang kita diamanahkan bisa kita laksanakan dengan baik. Baik Bapak Ibu, untuk mengefektifkan waktu untuk penyegaran ini, sebelum kami nanti menjelaskan teknis pelaksanaannya, kami mohon Pak Ketua, Pak Dr. Andas Lalu Zulkifli, MSI PhD, untuk memberikan pengarahan sekaligus mungkin memberi review terhadap kami agar kami bisa melaksanakan kegiatan ini dengan lebih baik. Pada beliau kami silakan. Baik, terima kasih Pak Ipul, Pak Sekretaris PPG Daljab. Bapak sekalian saya hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin.
wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati tentu rekan-rekan, Bapak Ibu dosen pembimbing ya, yang akan memberi materi pada mahasiswa PPG Daljab 2 ini, kemudian juga Bapak Ibu guru pamong yang terlibat, yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya, baik dosen maupun teman-teman guru pamong. Begitu juga ada saya lihat yang hadir juga teman-teman admin ya, admin LMS yang akan mengawal bagaimana kemudian proses daripada pembelajaran PPG Daljab 2 ini dapat berlangsung dengan baik. Kemudian tentu marilah kita mengucapkan puji syukur ya kepada Allah SWT karena dengan rahmat dan hidayahnya pada malam hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan yang hadir bersama dalam rangka penyegaran bagi Bapak Ibu dosen dan juga Bapak Ibu guru pamong, termasuk juga ada yang hadir ini rekan-rekan admin LMS ya, sehingga kita berharap melalui kegiatan ini proses daripada pembelajaran pada PPG Daljab 2 ini berjalan dengan baik. Bapak sekalian yang saya hormati, jadi ada sedikit perbedaan ya dari jumlah SKS Daljab 1 dan Daljab 2. Kalau pada Daljab 1 itu ada 12 SKS yang berlangsung sekitar 54 hari Bapak sekalian. Kemudian untuk Daljab 2 ini struktur kurikulumnya tetap, yaitu terdiri dari 3, tentu sudah Bapak Ibu semua pahami ini ya, jadi ada pendalaman materi, kemudian ada pengembangan perangkat pembelajaran, dan terakhir adalah tahap PPL yang sebelumnya ada tahap uji komprehensif di situ. Jadi tetap dengan 3 struktur kurikulum tadi dengan mata kuliahnya 3 tadi itu, cuma waktunya menjadi sekitar 91 hari Bapak Ibu sekalian, jadi lebih panjang karena pengakuan terhadap pengalaman masa lampaunya yang Daljab 2 ini lebih sedikit dibandingkan dengan Daljab 1, sehingga lebih banyak SKS yang diberikan oleh para pihak pengembang yang ada di Jakarta gitu, pada Direktorat Guru ya. Oleh karena itu, karena ini waktunya juga akan berlangsung mulai besok ya, tadi kami sudah melakukan orientasi ya, terhadap mahasiswa yang jumlahnya sekitar 621 Bapak Ibu sekalian, tapi sampai tadi pagi ya yang sudah lapor diri itu baru 614, jadi ada 7 yang belum, dan masih diberikan kesempatan bagi para mahasiswa kita ini. Dan tadi sudah disampaikan juga bahwa jumlah kelasnya sekitar 18, yang paling banyak itu adalah PGSD. Nah, perlu saya sampaikan juga bahwa distribusi daripada peserta kita ini masih sangat beragam Bapak Ibu sekalian. Jadi dari sekitar 13 provinsi, dari Pulau Sumatera ya, kemudian Jawa ya, Jawa Tengah terutama ya, yang jumlahnya nomor 2 setelah Nusa Tenggara Barat. Ada juga yang dari Nusa Tenggara Timur dan Papua ya. Jadi menjadi concern kita ini di daerah timur ini kadang-kadang juga ada agak kurang gitu, baik dari segi latar belakang mungkin Bapak sekalian ya. Kemudian juga kaitannya dengan jaringan juga. Jadi kita berharap nanti kalau ada mahasiswa Bapak Ibu yang berasal dari daerah timur misalnya, itu kita harus cukup bersabar lah untuk menghadapi dan membimbing mereka gitu. Ini pesan kita, dipesan juga dari pusat gitu, supaya kita lebih ada aspek mendidiknya
Ya, jadi jangan sampai kita terlalu fokus pada proses transfer ilmu, tapi kita juga menjaga aspek mendidik kita gitu. Jadi istilahnya itu agak sedikit enggak usah terlalu streng gitu. Kami mohon ini supaya jangan kita terlalu saklek gitu untuk melibatkan mereka dalam proses pembelajaran. Ya. Itu yang penting. Ya. Tentu pada awal-awalnya mungkin akan ada banyak kendala dulu ya, terutama yang dari timur ya. Tapi dalam perjalanan waktu kita berharap mungkin seminggu 2 minggu sudah normal kembali. Gitu. Ini yang terpenting Bapak Ibu sekalian. Jadi ada tetap 9 tahap itu, tapi waktunya yang lebih panjang. Kemudian yang perlu saya sampaikan bahwa pembagian materi, kemudian hal-hal yang spesifik nanti akan dijelaskan secara detail oleh Pak Ipul dan Pak Kadek ya, baik dari segi tata laksana dalam bagaimana di LMS dan seterusnya. Saya pikir itu Pak Ipul, dan tentu harapan kami sebagai panitia dalam mengawal PPG ini, mohon Bapak Ibu baik dosen maupun guru pamong untuk kita bekerja sama Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang kurang mari kita diskusikan gitu. Tentu karena ini sangat beragam gitu ya. Ada yang kadang-kadang kesibukan yang luar biasa, apalagi kita sekarang ini akan mulai besok, dan pada saat sekarang ini juga masih akan berlangsung kita 30 hari lagi ya, 30-an hari lagi Daljab 1, kemudian ada juga Daljab 2 ya. Jadi cukup sibuk, di samping kita sudah mulai mengajar di kampus ya, ini sudah aktif gitu. Tentu juga guru pamong juga seperti itu. Jadi marilah kita pandai-pandai lah menjaga kesehatan juga ya, jangan sampai kita lupa menjaga kesehatan, sehingga karena panjang sekali proses yang akan kita lalui. Itu harapan kami. Untuk selanjutnya saya persilakan Pak Ipul untuk memberikan detail ya, sesuai dengan panduan yang kita dapatkan di Jakarta. Semoga usaha kita tentu dalam menghasilkan guru-guru yang profesional ya, sebagaimana yang diharapkan ya, untuk mengisi kekosongan guru-guru profesional yang yang tahun ini akumulasinya itu sekitar 80.000 Bapak Ibu sekalian yang belum terisi. Jadi masih banyak lagi yang diperlukan. Oleh karena ini setelah Daljab 1, Daljab 2 ini selesai pun akan dilanjutkan oleh kita nanti akan melaksanakan juga jabatan Bapak Ibu sekalian. Nah, saya pikir ini hanya mengingatkan saja, banyak di antara kita sudah mendapatkan informasi seperti itu. Mungkin itu Pak Ipul dan Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau ada yang kurang. Harapan saya melalui penyegaran ini, hal-hal yang sudah kita ketahui akan menjadi lebih paham lagi, hal-hal yang belum kita ketahui menjadi ilmu baru kita di dalam melaksanakan tugas kita masing-masing, baik sebagai guru, baik guru pamong, baik sebagai dosen pengajar, dan juga sebagai admin LMS. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau ada yang kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Koordinator. Baik Bapak Ibu, seperti biasa bahwa penyegaran ini sebenarnya dalam rangka saling mengingatkan, mereview kembali apa yang harus kita lakukan. Meskipun sesungguhnya baru-baru kemarin Bapak Ibu sudah melaksanakannya di kategori 1. Namun karena ada perubahan dan perbedaan, maka kemudian perlu juga kita lakukan penyegaran ini. Sama persis Bapak Ibu. Namun demikian, di samping sebagian besar teman-teman dosen yang sudah terlibat di kategori 1 bertugas lagi di kategori 2 ini, demikian dengan Bapak Ibu guru pamong, ada juga di beberapa bidang studi yang guru pamongnya itu memang betul-betul baru terlibat di kategori 2 begitu ya.
Sehingga memang penyegaran ini menjadi sangat penting. Mohon bersabar bagi Bapak Ibu yang sudah punya pemahaman tentang pelaksanaan PPG Daljab di Daljab 1. Saya tetap akan menjelaskan tahapan-tahapannya meskipun mungkin nanti lebih pada tahapan besar. Lalu saya tunjukkan perbedaannya kepada Bapak Ibu terkait dengan pelaksanaan PPG Daljab 2. Baik Bapak Ibu, saya izin share screen dulu. Oke, baik. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi sebagaimana disampaikan Pak Koordinator tadi bahwa skema penyelenggaraan PPG Daljab, baik Daljab 1 maupun Daljab 2, itu sama Bapak Ibu, pembelajaran yang kita lakukan itu sama, tetap sama. Kurikulumnya juga masih sama, hanya SKS-nya yang bertambah ya. Jadi misalnya untuk pendalaman materi yang tadinya 4 SKS, sekarang menjadi 6 SKS. Yang tadinya dilaksanakan dalam 12 hari, sekarang dilaksanakan menjadi 14 hari. Kemudian pengembangan perangkat yang tadinya 3 SKS menjadi 5 SKS, dan praktek pengalaman lapangan yang tadinya 5 SKS menjadi 7 SKS. Jadi yang tadinya 12 SKS menjadi 18 SKS. Jadi ada penambahan masing-masing 2 SKS pada setiap 3 mata kuliah ini ya, begitu Bapak Ibu ya. Kemudian skemanya masih sama, ya, mekanisme pelaksanaannya masih sama, bahwa pendalaman materi yang tadi yang 6 SKS itu terdiri atas 3 langkah, yaitu identifikasi masalah, eksplorasi penyebab masalah, dan penentuan penyebab masalah. Lalu mata kuliah kedua, pengembangan perangkat pembelajaran, tetap terdiri atas 4 langkah, ini yang warnanya sama ini Bapak Ibu, yaitu eksplorasi alternatif solusi, penentuan solusi, kemudian pembuatan rencana aksi, dan terakhir adalah pembuatan rencana evaluasi. Mata kuliah ketiga yaitu pelaksanaan PPL atau praktek pembelajaran inovatif, itu ada 2 langkah, yaitu pelaksanaan rencana aksi dan rencana evaluasi, serta refleksi akhir dan rencana tindak lanjut. Namun sebelum mereka melakukan PPL, itu ada 1 uji yang harus mereka lewati dulu, yaitu ujian komprehensif. Ujian komprehensif ini adalah sebagai prasyarat mereka bisa mengikuti PPL setelah lulus ujian komprehensif. Nah, untuk ujian komprehensif nanti akan kita jelaskan khusus pada tahapan pelaksanaan ujian komprehensif. Nah, kalau kita petakan sekali lagi Bapak Ibu, kalau dipetakan berdasarkan berdasarkan tadi penambahan SKS itu, maka untuk untuk pendalaman materi yang tadinya 12 hari atau 4 SKS itu sekarang menjadi 14 hari ya. 14 hari dengan jumlah jam tatap muka, ini beban belajarnya ya, kalau dikalkulasi menjadi 4.800 menit. Jadi setara dengan 96 JP. Nah, ini kalau dihitung dalam hari sebenarnya 13,71 hari, maka dibulatkan menjadi 14 hari. Sehingga nanti hari pertama saja yang 6 JP, kemudian hari berikutnya itu selalu 7 JP per hari. Nah, dibagi dalam 3 langkah tadi, identifikasi masalah, eksplorasi penyebab masalah, dan penentuan penyebab masalah. Identifikasi masalah ini akan dilaksanakan selama 4 hari. Kalau yang Daljab 1 itu 3 hari, kemudian eksplorasi penyebab masalah itu 6 hari, ini sama, Daljab 1 maupun 2 itu masih tetap sama, 6 hari eksplorasi penyebabnya. Kemudian penentuan penyebab masalahnya itu 4 hari, kalau yang Daljab 1 itu 3 hari. Jadi ini menjadi, kalau dijumlahkan menjadi 14 hari, ya, masing-masing setara dengan 6 sampai 7 JP untuk setiap harinya. Dengan aktivitas 2 macam, yaitu sinkronus menggunakan Gimit bertatap maya, dan asinkronus atau berdiskusi melalui LMS yang disediakan. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, untuk aktivitas
Untuk aktivitas yang kedua, yaitu pendalaman materi bagian yang, untuk aktivitas yang kedua, yaitu aktivitas untuk aktivitas yang kedua, yaitu aktivitas pengembangan perangkat yang tadinya 14 hari, itu sekarang menjadi 23 hari, ya. Karena tadi ada pengembangan jumlah SKS yang tadinya hanya 3 SKS menjadi 5 SKS. Nah, perlu kami sampaikan perbedaannya dengan kategori 1. Kalau di kategori 1 itu jumlah masalah yang dieksplor, yang ditetapkan itu hanya 2, karena pada pengembangan perangkat kemudian RPP yang dikembangkan hanya 2. Nah, tapi di kategori 2 ini masalah yang ditetapkan minimal 4. Jadi masalah yang ditetapkan itu adalah yang dieksplor sampai terakhir menetapkan masalah itu adalah 4. Sehingga nanti di pengembangan perangkat juga harus dihasilkan 4 set perangkat pembelajaran. Maka kemudian jumlah jamnya menjadi bertambah cukup besar gitu Bapak Ibu ya. Ini kalau dijumlahkan dalam hari dia menjadi 23 hari. Masing-masing langkah keempat eksplorasi alternatif solusi itu 5 hari, kemudian penentuan solusi 5 hari, lalu pembuatan rencana aksi itu 9 hari, dan yang terakhir adalah pembuatan rencana evaluasi selama 4 hari. Jadi sekali lagi pada pengembangan perangkat ini ada 4 set perangkat pembelajaran yang dikembangkan oleh peserta sesuai dengan 4 masalah yang ditemukan pada tahap pertama, yaitu eksplorasi masalah. Begitu ya Bapak Ibu perbedaannya dengan kategori 1. Kalau kategori 1 hanya 2, di pendalaman materi berupa analisis masalah itu masalah yang ditetapkan 2, kemudian RPP yang dikembangkan juga 2. Nah, kalau di sini 4 Bapak Ibu ya. Sehingga ini juga berimbas pada pelaksanaan PPL Bapak Ibu yang tadinya hanya 31 hari karena hanya 2 perangkat yang diimplementasikan, maka di kategori 3 ini perangkatnya tadi 4. Sehingga jumlah hari yang dibutuhkan untuk implementasinya juga menjadi bertambah, 31 hari menjadi 54 hari. Masing-masing. Kalau di Daljab 1 itu masing-masing perangkat dilaksanakan dalam 13 hari, kalau ini dalam 12 hari. Ya, dalam 12 hari, kemudian ada 6 hari untuk refleksi akhir atau rencana tindak lanjut. Ya, itu beberapa perbedaan. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu, yang terjadi tentu kemudian adalah untuk analisis masalah misalnya di tahapan pertama, ini kalau saya jelaskan masing-masing satu persatu, ini sama saja dengan kategori 1 Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu sudah dipandu dengan penjelasan masing-masing harinya ya Bapak Ibu ya. Misalnya untuk hari pertama, ini mohon maaf, untuk hari pertama mestinya bisa, kalau di jadwal yang Bapak Ibu dibagikan dan di LMS itu hari pertama itu memang full Vicon sebenarnya. Karena diharapkan itu Bapak Ibu sekaligus melakukan menjelaskan semua tahapan pembelajaran yang harus dilakukan oleh peserta atau mahasiswa. Nanti Bapak Ibu bisa menggunakan slide point ini untuk mencermati bersama-sama apa aktivitas yang dilakukan setiap hari, termasuk juga membuka LMS ya, menunjukkan kepada mereka apa yang harus dilakukan di LMS. Nah, jadi ikonnya itu 6 JP untuk hari pertama sebenarnya di pedoman time span. Nanti di hari berikutnya itu baru Vicon itu yang sekurang-kurangnya 3 JP. Nah, apa yang dilakukan di hari pertama Bapak Ibu misalnya, ini untuk Bapak Ibu dosen, yang akan kita lakukan adalah memberi orientasi atau overview dan persepsi mata kuliah pendalaman materi. Apa yang perlu kita jelaskan Bapak Ibu? Yang pertama tentu saja tahapan yang tadi, yang misalnya untuk pendalaman materi terdiri atas 3 langkah, apa yang dilakukan di langkah itu bisa menggunakan PPT ini atau bisa dikembangkan berdasarkan pengalaman Bapak Ibu di kategori 1 kemarin. Ya. Kemudian membimbing mahasiswa dalam menganalisis masalah serta memfasilitasi melakukan diskusi
klarifikasi, konfirmasi terkait dengan, di pendalaman materi, kalau di identifikasi masalah, kalau Bapak Ibu masih ingat pada kategori 1, itu kan kita diberikan paling tidak ada 6 simpul basis pendalaman identifikasi masalah. Kalau kita cek di ini langsung pada ininya Bapak Ibu, yang pemandu kita untuk melakukan analisis masalah ini Bapak Ibu, nah ini. Jadi bisa langsung dicek di lembar kerja 1. Jadi di 4 hari pertama, Bapak Ibu yang bertugas nanti di 4 hari pertama, itu basis aktivitasnya sebenarnya ini Bapak Ibu, LK1, karena ini nanti yang menjadi tagihan akhir di 4 hari itu. Mahasiswa akan menghasilkan atau menyelesaikan LK1. Nah, analisis masalah, identifikasi masalah dilakukan berdasarkan 6 simpul ini. Jadi yang pertama adalah berdasarkan masalah pedagogik, literasi, dan numerasi. Kemudian yang kedua adalah kesulitan belajar siswa, termasuk siswa berkebutuhan khusus dan masalah pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Kemudian membangun relasi atau hubungan dengan siswa dan orang tua siswa, pemahaman atau pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik materi dan siswa, lalu materi terkait literasi numerasi, advance material atau pengembangan materi, miskonsepsi, dan juga high order thinking skill atau materi berbasis HOTS. Lalu yang terakhir adalah pemanfaatan teknologi atau inovasi dalam pembelajaran. Ini basis untuk menggali masalah Bapak Ibu. Jadi upayakan misalnya itu ada 4 hari, kalau ini dibagi misalnya hari pertama itu Bapak Ibu overview semuanya misalnya, lalu bisa dapat yang satu ini saja misalnya. Jadi difokuskan peserta itu menggali masalah yang dimiliki di sekolahnya, di kelasnya, itu fokus pada materi pedagogik, literasi, dan numerasi saja. Nanti baru hari kedua misalnya dilanjutkan 3 atau 2 masalah ini, begitu seterusnya, sehingga nanti pada hari keempat mahasiswa bisa menggali semua masalah yang terkait dengan ini, dengan 6 hal ini. Ya tentu kita tidak bisa memaksakan misalnya bahwa semua mahasiswa punya kan 6-nya masalah ini. Boleh jadi dia punya 4, 5, atau bahkan mungkin 3. Tapi pengalaman di kategori 1 kita dapatkan hampir semua mahasiswa menemukan masalah mereka di semua simpul ini, meskipun tidak semuanya ada. Misalnya begini Bapak Ibu, misalnya di simpul 1 pedagogik, literasi, dan numerasi, mungkin ada mahasiswa yang punya masalah di literasi saja, ada yang numerasi saja, ada yang pedagogik saja. Jadi tidak harus semuanya ini. Pun demikian di sini misalnya, tidak harus misalnya ini advance material, tidak harus miskonsepsi dan hot semuanya ada, tapi mungkin hanya ada hot saja, atau ada advance material saja, atau miskonsepsi saja. Itu yang saya maksud dengan bahwa tidak semuanya harus muncul gitu ya. Karena masalah yang diidentifikasi itu bukan dicari-cari, tapi memang masalah yang mereka hadapi atau alami di kelas atau di sekolah mereka. Lalu itulah yang dianalisis. Bagaimana melakukan analisisnya? Saya pikir Bapak Ibu sudah punya praktek baik selama di di kategori 1. Misalnya ini di hari kedua itu Bapak Ibu misalnya difokuskan pada ini masih pada terkait dengan pedagogik, literasi, dan numerasi sama kesulitan belajar siswa. Nah ini kan ada dua simpul yang digunakan untuk menggali itu. Nah mekanisme Bapak Ibu membimbing peserta untuk mengidentifikasi masalah silakan sesuai dengan pengalaman yang kemarin dan yang sebelum-sebelumnya. Namun upayakan Bapak Ibu peserta itu bisa melakukan presentasi pada saat pikon itu, sehingga dia juga bisa mendapatkan masukan dari teman-temannya, tidak hanya kita. Jadi ada 2 jalur, ada 2 sarana di mana Bapak Ibu bisa memfasilitasi mereka, di samping melalui pikon juga melalui LMS. Di LMS itu ada forum diskusi yang bisa dimanfaatkan untuk membantu mereka, mengarahkan mereka pada menemukan masalah itu. Hari ketiga dan seterusnya juga sudah ada Bapak Ibu, saya tidak akan bacakan satu persatu, nanti silakan Bapak Ibu cermati.
karena yang bertugas di kategori 2 ini juga sebenarnya semuanya sudah pernah bertugas di kategori 1, kecuali Bapak Ibu guru pamong. Yang ada yang baru nanti insya Allah bisa mendapat bimbingan sekaligus dari Bapak Ibu dosen, meskipun secara praktisnya nanti Bapak Ibu guru pamong yang banyak bisa membantu peserta. Oke, itu untuk fase 1 yang 4 hari ya. Diupayakan peserta didik itu dapat mengidentifikasi sekurang-kurangnya, kalau misalnya kita mengacu pada 6 simpul ini, sekurang-kurangnya mereka akan menemukan 6 masalah yang dihadapi dalam pembelajaran mereka di kelas atau di sekolah mereka. Tentu lengkap dengan analisis identifikasi masalah. Apa beda antara masalah yang diidentifikasi dengan analisis identifikasi? Ini adalah masalah-masalah yang mereka hadapi atau yang ada di sekitar mereka, di kelas mereka. Nah, analisis identifikasi ini adalah penanda dari masalah-masalah ini. Katakan misalnya untuk di sini misalnya lemahnya kemampuan membaca atau literasi siswa kelas rendah di kelasnya, maka apa saja penanda? Itulah yang disebut dengan analisis identifikasi masalah, atau indikator-indikator dari masalah yang ditemukan, itulah analisis identifikasi masalah. Di sini sudah ada rubriknya, nanti Bapak Ibu akan menilai pekerjaan mahasiswa itu dengan cara menggunakan rubrik ini di LMS semuanya. Bapak Ibu tinggal klik saja, nanti akan dipandu secara sekilas karena Bapak Ibu sudah melakukannya di kategori 1. Oke, untuk kegiatan berikutnya, untuk kegiatan hari ya, untuk kegiatan pendalaman materi yang berikutnya, yaitu yang kedua ya Bapak Ibu ya, yaitu di hari ke-5 sampai hari ke berapa nih? 6 hari berikutnya ya, hari ke-5 sampai ke hari ke-10, itu kan peserta akan mengeksplorasi mengeksplorasi penyebab. Kalau tadi menemukan masalah lengkap dengan indikator masalahnya atau analisis identifikasinya, di fase kedua 6 hari berikutnya itu kadang-kadang di setiap kelas itu beda-beda Bapak Ibu ya. Ada yang 6 hari itu dibagi 3 hari, ada yang sekaligus 4 hari. Yang jelas selama 6 hari itu peserta dipandu untuk menemukan sumber masalahnya atau penyebab masalahnya. Kalau tadi kita asumsikan peserta di LK 1.1 itu menemukan minimal 6 masalah, maka berarti mereka harus menemukan sejumlah itu penyebab masalahnya. Masing-masing masalah mungkin penyebabnya lebih dari 1. Penyebab itu bisa bersumber dari guru, bisa bersumber dari siswa, bisa bersumber dari lingkungan, sarana prasarana, dan yang lainnya, situasi dan kondisi di sekitar sekolah. Jadi nanti kalau misalnya diasumsikan setiap masalah itu penyebabnya bisa berasal dari 4 hal tadi, misalnya guru, siswa, sarana, dan lingkungan sekolah, maka paling tidak mereka akan menemukan 4 kali 6 penyebab masalah, kan begitu logika sederhananya. Nah, ini juga Bapak Ibu nanti di yang mengarahkan kita melakukan fasilitasi ini, ya Bapak Ibu, adalah LK 1.2. Nah, ini disebutkan misalnya memfasilitasi atau membimbing mahasiswa dalam pertama-tama dikelompokkan dulu masalah yang diidentifikasi tadi, yang di langkah sebenarnya kalau misalnya cermat kita membimbing mereka berdasarkan 6 simpul itu, secara otomatis dia sudah mengelompok itu. Kelompok pertama terkait dengan pedagogik, literasi, dan numerasi. Kelompok kedua terkait dengan hubungan hubungan siswa dengan siswa, siswa dengan orang tua, guru dengan siswa, guru dengan orang tua siswa, begitu seterusnya. Jadi itu sebenarnya sudah berkelompok, sudah terkelompok. Nah, kemudian dia hari berikutnya Bapak Ibu, kalau kita lihat ini ya, untuk menggali menggali masalah maupun menggali penyebab masalah, itu kan kita menggunakan dua cara ya Bapak Ibu ya.
yaitu melakukan kajian literatur dan juga melakukan wawancara. Wawancara bisa dengan guru teman sejawat mereka, bisa dengan kepala sekolah, bisa juga dengan ahli di sekitar mereka. Jadi itu bisa digunakan baik pada saat identifikasi masalah maupun pada saat menggali penyebab masalah. Oke, ini hari ke-7 dan 8 sama Bapak Ibu ya, melakukan wawancara, membimbing mengarahkan mahasiswa untuk melakukan interview atau wawancara baik terhadap kepala sekolah, teman sejawat, pakar dan sebagainya untuk kemudian mereka menemukan penyebab masalah. Oke. Ini hari ke-9 sampai hari ke-10 ini Bapak Ibu ya, sama untuk 6 masalah itu. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ini panduan yang nanti Bapak Ibu gunakan karena mereka peserta itu akan menghasilkan produk di hari ke-10 itu ini. Masalah yang diidentifikasi sudah ada di LK1, tinggal dipindahkan ke sini. Ya. Kemudian eksplorasi penyebab, tadi saya katakan misalnya kan ada 4 masalah yang sudah ditetapkan ya Bapak Ibu ya. Bukan 4. Ada 6 misalnya kalau kita berasumsi tadi bahwa masing-masing simpul itu ada 1 masalah, maka penyebabnya itu kalau kita berasumsi tadi penyebab itu bersumber dari guru, siswa, bahkan guru pun mungkin banyak ya, siswa banyak dan seterusnya, silakan ini di hasil eksplorasi. Lalu hasil eksplorasi ini dianalisis dari sekian ini manakah penyebab yang relevan, mana penyebab dominan dari masalah ini, itu menjadi analisis eksplorasi penyebab. Lalu terakhir 4 hari terakhir, nah ini juga ada LK rubrik penilaian LK tersebut. Lalu 4 hari terakhir yaitu penentuan penyebab masalah. Jadi kalau di 6 hari tadi sebelum ini mereka mengeksplorasi semua kemungkinan penyebab masalah, maka kemudian di 4 hari terakhir itu mereka akan menentukan manakah penyebab utamanya atau akar masalahnya. Mana dari sekian penyebab itu yang menjadi penyebab utamanya. Nah, itu yang akan Bapak Ibu fasilitasi atau bimbing mereka mahasiswa untuk melakukan diskusi mencari akar penyebab masalah dari beberapa penyebab yang ada. Oke, ini lagi-lagi panduannya sekali lagi Bapak Ibu adalah panduan berupa LK 13 ya, kalau tadi 12, kemudian di LK 13 ini nanti bisa dibaca saja tahapan masing-masing ini Bapak Ibu. Nah, ini LK 13 ini bagian ini sudah kita dapat tadi di LK 1, 2, tinggal dipindahkan saja oleh peserta. Lalu yang dilakukan adalah ini. Akar penyebab masalah ini adalah sejumlah masalah yang dianggap paling relevan ya. Sejumlah penyebab dari sekian penyebab yang ada dengan berbagai sumber tadi, manakah yang paling dominan atau relevan menjadi penyebab masalah itu. Lalu dianalisis lagi untuk kemudian ditetapkan akar penyebab masalahnya. Nah, ini sebenarnya langkah analisis masalah yang biasa kita lakukan ya. Sehingga terakhir nanti mereka di LK 14, ini ada 2 LK di hari terakhir ini Bapak Ibu, di 4 hari terakhir itu. Di LK 14 inilah kemudian mereka akan memilih ya, mana dari sekian masalah itu yang prioritas akan dipecahkan, akan diselesaikan gitu ya. Kalau tadi saya sejak awal berasumsi minimal 6 mereka punya masalah, maka akan dipilih menjadi atau akan dikerucutkan untuk dipilih menjadi 4 masalah saja. 4 masalah inilah yang nanti ya tentu dengan akar penyebab yang sudah dipilih tadi di LK 13. Ini hanya untuk memilih saja. Oh, ini masalah yang akan dipecahkan nanti. Ini akar penyebab masalahnya. Nah, ini kemudian menjadi dasar pada tahapan kegiatan berikutnya. Di pengembangan perangkat pembelajaran, maka ini menjadi basis juga. Karena di sini mereka sudah menetapkan 4 masalah dengan akar masalahnya, maka nanti perangkat pembelajaran yang dihasilkan pun juga 4. Ini bisa berdasarkan urutan ini ya Bapak Ibu ya. Masalah pertama nanti dibuatkan cara pengatasinya adalah melalui membuat perangkat pembelajaran 1. Masalah kedua perangkat pembelajaran 2, masalah ketiga perangkat pembelajaran 3, pun demikian dengan masalah keempat itu untuk perangkat pembelajaran 4. Jadi ini terus. Jadi tidak boleh misalnya kalau ada kasus pengalaman di kategori 1,
misalnya peserta harus memilih masalah baru, tidak boleh. Jadi tetap bersumber dari pekerjaan mereka yang sudah di fase 1, 2, 3 yang tadi. Jadi terus berlanjut, tidak boleh ada yang terpotong ya. Kalaupun ada yang kurang sesuai ya tinggal disempurnakan begitu Bapak Ibu. Nah, ini juga ada rubriknya Bapak Ibu, sebagaimana biasa. Ini ada contoh-contohnya, silakan nanti Bapak Ibu bisa cermati sendiri. Tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu punya praktek baik di kategori 1 yang bisa digunakan contoh. Nanti silakan itu aja diambil. Kalau ini kan contoh umum saja yang saya pikir kurang bagus ini ya Bapak Ibu ya. Ini materi dari pusat. Nanti Bapak Ibu bisa menggunakan contoh-contoh hasil karya mahasiswa di kategori 1. Contoh ini. Ya, ini dia contohnya. Nah, jadi setiap tahapan itu ada pedoman penilaiannya. Jadi perlu disampaikan ke peserta bahwa proses pembelajaran itu ada nilainya, produk pembelajaran seperti LK-LK itu ada nilainya. Kemudian di proses pembelajaran ini kan Bapak Ibu nanti menilai keaktifannya ya. Kemudian di tingkat kehadiran mereka di LMS itu juga ada nilainya. Jadi kami sudah sampaikan ke peserta juga tadi pada saat orientasi bagaimana mereka memaksimalkan mendapatkan poin penilaian dalam LMS itu. Nah, yang kedua adalah pengembangan perangkat Bapak Ibu, sekali lagi masih sama. Bedanya, sekali lagi bedanya kalau di kategori 1 hanya mengembangkan 2 perangkat, di kategori 2 ini mengembangkan 4 perangkat pembelajaran. Basisnya apa? Basisnya adalah masalah yang sudah ditetapkan di fase pendalaman materi. Jadi itu Bapak Ibu yang perlu kami tegaskan. Mengenai langkah kerjanya, sama seperti yang kemarin Bapak Ibu ya. Pertama-tama mereka akan Bapak Ibu bimbing melalui eksplorasi alternatif solusi. Jadi kalau kita ulang lagi kira-kira begini Bapak Ibu, di eksplorasi alternatif solusi ini kan Bapak Ibu akan membimbing peserta menemukan sejumlah solusi dari setiap masalah yang sudah ditetapkan tadi. Misalnya masalah pertama, apa saja solusi yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah pertama ini. Nah, itu bisa digali melalui kajian literatur, melalui wawancara dengan teman sejawat, dengan guru yang lain lebih senior, kepala sekolah, pengawas sekolah, atau ahli lain di sekitar mereka. Lalu dari sekian alternatif solusi itu, Bapak Ibu kita pandu mereka untuk menentukan solusi mana yang akan dipilih. Nah, bagaimana menentukan solusi terpilih ini? Tentu berdasarkan tadi kajian literatur dan wawancara, baik wawancara kepala sekolah maupun wawancara pakar. Saya pikir ini sudah kita lakukan dengan baik kemarin Bapak Ibu di kategori 1, tinggal dilanjutkan. Bapak Ibu juga bisa menggunakan contoh-contoh praktek baik di kategori 1. Lalu setelah mereka menemukan sejumlah alternatif solusi yang kemudian dipilih solusi terpilihnya atau ditentukan solusi terpilihnya, barulah mereka akan mengembangkan yang namanya perangkat pembelajaran atau RPP. Nah, Bapak Ibu ya, jadi disinilah di langkah ke-6 inilah mereka akan mengembangkan RPP. RPP yang dimaksud adalah set lengkap, ada skenario pembelajaran, ada bahan ajarnya, ada LKPD-nya, ada media ABP, dan ada instrumen evaluasinya. Jadi masing-masing RPP terdiri atas 4 komponen itu ya, skenario pembelajaran atau RPP, materi ajar atau bahan ajar, media atau ABP, LKPD, dan instrumen penilaian. Itu menjadi 1. Nah, sekali lagi untuk kategori 2 ini, perangkat yang dihasilkan adalah 4 set perangkat. Karena masalah yang ditetapkan di sini itu adalah 4 masalah. Nah, lalu yang terakhir adalah mereka membuat rencana evaluasi. Lagi-lagi kami ingin mengingatkan bahwa pembuatan rencana evaluasi yang dimaksud di sini bukan evaluasi proses dan hasil belajar yang menyatu di RPP ya Bapak Ibu ya, tapi rencana evaluasi yang dimaksud di sini adalah rencana evaluasi keseluruhan pembelajaran yang dilakukan atau yang biasa kita sebut dengan refleksi terhadap proses pembelajaran. Ini kalau tidak salah ada 5 macam yang bisa dipilih: jurnal refleksi, kemudian lembar observasi, kemudian interview atau wawancara, pedoman wawancara, interview, dan artefak karya siswa. Mungkin Bapak Ibu ngomong masih ingat di sekolah itu ada supervisi, kepala sekolah menggunakan lembar. Nah, itulah contoh dari rencana evaluasi yang dimaksud di sini.
Nah, itu dia Bapak Ibu, sekali lagi tahapan garis besarnya seperti itu. Silakan nanti Bapak Ibu saya cermati untuk masing-masing hari apa yang dilakukan, dikerjakan itu saya tidak perlu baca satu persatu. Nanti bisa dicermati saja sambil berjalan ya Bapak Ibu ya. Sudah ada penjelasannya setiap hari. Nah, LK-nya juga sudah ada, rubrik penilaiannya sudah ada. Gitu Bapak Ibu. Oke, selanjutnya saya akan coba jelaskan yang tahap terakhir ya. Nah, nih, jadi karena ini kategori 2 ini ada 4 aksi, maka ada 4 yang dibuat. Pembuatan rencana aksi 1, pembuatan rencana aksi 2, pembuatan rencana aksi 3, dan pembuatan rencana aksi 4. Nah, ada pedoman penilaian untuk RPP yang dikembangkan di sistem, ketika tinggal klik saja. Bapak Ibu saya pikir sudah terbiasa melakukan itu. Dan yang terakhir adalah ini rencana evaluasi tadi ya. Yang terakhir adalah praktek pengalaman lapangan. Ini sekali lagi juga sama, ada bobot penilaiannya masing-masing, baik produk berupa LK, kemudian produk perangkat pembelajaran, 4 rencana aksi itu, kemudian ada peer teaching ya. Saya lupa tadi. Di bagian ini Bapak Ibu, di bagian rencana evaluasi, pembuatan rencana evaluasi, itu ada peer teaching-nya ya, 2 hari untuk pembuatan rencana evaluasi yang saya sebutkan tadi. Ya, bisa berupa jurnal refleksi, lembar observasi, interview atau wawancara, dan update karya siswa. Dan 2 hari berikutnya itu digunakan untuk peer teaching ya Bapak Ibu ya, digunakan untuk peer teaching. Ini mengobservasi atau memberikan feedback hasil latihan mengajar atau peer teaching peserta. Seperti yang Bapak Ibu lakukan kemarin. Insyaallah 2 hari cukup untuk satu kelompok, karena di pengembangan perangkat itu peserta itu sudah dibagi menjadi 3 kelompok. Kalau di pendalaman materi masih menggunakan kelas, tapi kalau di pengembangan perangkat nanti sudah menggunakan kelompok. Jadi masing-masing kelas akan dibagi menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok tetap akan didampingi oleh 1 orang dosen dan 1 orang guru pamong. Ini pedoman penilaiannya. Oke, yang terakhir Bapak Ibu adalah PPL. Tapi sekali lagi sebelum PPL mereka akan mengikuti ujian komprehensif dulu ya Bapak Ibu ya. Ujian komprehensifnya itu wawancara dilakukan oleh dosen, dilakukan oleh 2 orang dosen terhadap 1 orang peserta yang bukan mahasiswa bimbingannya. Nah, sekali lagi ini prasyarat untuk bisa mengikuti PPL. Ada PPL, kalau mereka lulus mereka bisa PPL, tapi kalau tidak lulus bisa mengulang sekali. Nah, kalau tidak lulus bisa PPL, tapi kalau tidak lulus di ulangan ini, terpaksa mereka kita kembalikan ke dinas mereka. Tapi mudah-mudahan lah, sepanjang selama ini mereka mengikuti arahan kita dengan baik, belum ada yang dinyatakan tidak lulus atau kita kembalikan ke dinas. Biasanya kita kita bantulah mereka untuk bisa lulus ya. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, ini untuk PPL. Sekali lagi PPL karena ini juga sama perbedaannya dengan kategori 1 ya Bapak Ibu ya. Kalau kategori 1 kan PPL-nya 31 hari karena memang hanya 2 rencana aksi yang akan diimplementasikan. Tapi di PPL kali ini itu menjadi 54 hari karena ada 4 rencana aksi yang dilaksanakan atau yang diterapkan, begitu Bapak Ibu ya. Mengenai kegiatan di PPL itu secara garis besar, yang pertama adalah tentu koneksi, di mana mereka menyiapkan kelas untuk rencana aksi 1 misalnya, lalu menyiapkan sarana prasarana yang diperlukan, menyiapkan link Google Meet untuk kita bisa mengamati, karena PPL-nya mereka tetap di sekolah masing-masing, kita hanya memantau dari jauh. Jadi melalui Google Meet atau melalui, kalau mereka punya Zoom, melalui Zoom, pokoknya secara daring kita mengamati proses PPL mereka. Hal terpaksa terjadi mereka tidak bisa menyiapkan itu ya, terpaksa rekaman PPL mereka, rekaman pembelajaran mereka yang kita amati dan beri masukan. Jadi kalau sudah PPL itu tidak wajib setiap hari pikon ya Bapak Ibu ya.
Tapi menjadi wajibnya itu di awal, di tengah, di akhir, dan setiap hari kita kemudian melakukan sit-in atau pengamatan terhadap proses pembelajaran yang mereka lakukan. Ya kalau dikalkulasi ya sama juga dengan setiap hari kita harus menemui mereka, tapi artinya kewajiban pikonnya menjadi tidak setiap hari. Begitu Bapak Ibu, saya pikir itu penjelasan tentang yang akan kita lakukan di kategori 2 ini. Sekali lagi masih sama dengan kategori 1, hanya terjadi perbedaan di penambahan jumlah hari dan beban yang harus kita fasilitasi peserta ini untuk menghasilkannya. Saya pikir itu Bapak Ibu. Diskusi akan kita lakukan di sesi nanti saja dulu Bapak Ibu ya, setelah penjelasan teknis LMS oleh Pak Kadek. Mungkin perlu disajikan dulu, terutama teman-teman yang baru bergabung, guru pamong yang baru bergabung di kategori 2 ini, bagaimana mereka masuk di LMS, lalu di bagian mana mereka akan bergabung dengan dosen pembimbing dan kelas mereka, sehingga nanti besok sudah bisa aktif, tidak ada kendala begitu. Untuk diskusi dan tanya jawabnya nanti bersamaan saja pada saat setelah Pak Kadek menjelaskan sistem DLMS. Begitu ya Bapak Ibu ya. Silakan Pak Kadek. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Pak Ipul, selamat malam Bapak Ibu. Malam. Saya akan menyampaikan sedikit materi, mohon izin share screen Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak bosan mendengar materi ini bagi Bapak Ibu yang sudah terlibat di kategori 1. Suara saya terdengar jelas kan Pak Ipul? Jelas. Jadi ini sudah dijelaskan tadi oleh Pak Saiful ya Bapak Ibu ya. Jadi LMS ini digunakan dari pendalaman materi sampai dengan PPL besok Bapak Ibu. Lanjut, ini sudah. Nah, untuk loginnya Bapak Ibu silakan login menggunakan akun SIM PKB masing-masing Bapak Ibu ya. Untuk Bapak Ibu yang guru pamong itu akun SIM PKB-nya kan sudah punya masing-masing. Kita tidak bisa memberikan akun SIM PKB. Untuk Bapak Ibu dosen yang baru mengajar di kategori 2, nanti kita akan mengirimkan user dan passwordnya ya Bapak Ibu ya. Oke, untuk login awalnya Bapak Ibu silakan nanti di situs ppg.kemdikbud.go.id, kemudian klik login SIM PKB. Kemudian di sini nanti Bapak Ibu silakan masukkan username dan passwordnya. Ini tampilan awalnya ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu silakan langsung menuju ke kelas diklat untuk bergabung ke LMS-nya. Ini nanti untuk biodata diri bisa diedit sendiri. Nah, ini kelas diklat ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini tampilannya Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu nanti mengklik kelas diklat, silakan nanti Bapak Ibu klik Universitas Mataram. Oke, kemudian nanti Bapak Ibu klik diklatku. Nah, di sini Bapak Ibu, di tampilannya akan seperti ini, adalah contoh kelas PAUD Bapak Ibu ya. Pelan-pelan Pak Kadek. Oke, sorry. Ini adalah contoh kelas PAUD. Nah, untuk beberapa dosen memang nanti karena juga akan ada tambahan di kategori 2, bagi Bapak Ibu dosen yang sudah pernah menguji di uji komprehensif, maka nanti daftar kelasnya ini akan ada 3 Bapak Ibu. Jadi silahkan nanti dipilih kelas yang akan dimasukkan. Nanti juga bisa meminta bantuan oleh admin kode kelasnya. Di sini ada pengkodeannya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau di yang kategori 1 itu kodenya setelah 020 kalau PAUD itu ada 1, ini berarti kategori 1, kemudian kelas 001 ini berarti kelas A. Kalau 002 ini berarti kelas B. Kalau nanti di sini misalnya 027, kalau PGSD 027 strip 1 itu berarti PGSD kategori 1. Kemudian nanti jika 027 strip 2 itu berarti kategori 2. Begitu Bapak Ibu. Karena nanti akan muncul kemungkinan munculnya nanti di Bapak Ibu ada 3 buah kelas karena pernah membimbing di uji komprehensif di kelas lain dan juga membimbing pendalaman materi dan lain sebagainya di kelas yang berbeda juga. Kemudian nanti Bapak Ibu yang kalau yang belum pernah membimbing sama sekali biasanya munculnya cuma 1 aja Bapak Ibu seperti ini contohnya. Kemudian di bawahnya nanti ada tombol berwarna hijau untuk masuk ke LMS-nya. Begitu. Silakan diklik. Ini tampilan awalnya Bapak Ibu ya. Oke, dari pendalaman materi sampai dengan pengembangan perangkat.
Ini adalah pengembangan pendalaman materi awal. Oke, nanti di sini untuk dosen yang bertugas pertama biasanya nanti akan ditugaskan untuk menilai LK-nya Bapak Ibu. LK 01 yaitu LK yang dikerjakan oleh mahasiswa saat pembelajaran mandiri. Nanti rubriknya juga akan ada. Oke, ini untuk peserta Bapak Ibu untuk cara menguploadnya. Oke, nah Bapak Ibu untuk yang kategori 2 ini memang ada sedikit perbedaan. Yang menjadi perbedaan adalah perbedaan ikonnya Bapak Ibu ya. Biasanya untuk video conference atau Google Meet-nya itu biasanya gambar Google Meet di sini Bapak Ibu. Tapi untuk di kategori 2 itu berubah Bapak Ibu. Jadi kayak bentuk URL ya seperti ini. Ini adalah fasilitas Meet-nya Bapak Ibu. Mungkin itu yang perlu diperhatikan supaya nanti kok banyak pertanyaan pasti kok tidak ada fasilitas Meet-nya Mas Kade saya gitu kan. Jadi ini memang diganti oleh pusat karena memang dikembangkan. Jadi untuk LPTK itu bebas memilih sekarang untuk menggunakan Zoom, Google Meet atau apapun. Jadi amannya memang diganti karena memang beberapa LPTK juga sudah menggunakan Zoom. Tapi memang kalau menggunakan Zoom agak sedikit ribet Bapak Ibu ya untuk memasukkan time span-nya Bapak Ibu. Jadi kita tetap menggunakan Google Meet. Begitu. Untuk durasi harinya juga masih sama Bapak Ibu, pembagian harinya per materi itu sudah tetap ada Bapak Ibu dan JP-nya. Seperti ini hari pertama durasinya 6 JP, kemudian hari kedua durasinya 7 JP sampai nanti hari keempat di pendalaman materi. Oke, untuk daftar hadir peserta Bapak Ibu ya, ini juga sempat menjadi perbincangan juga di kategori 1. Silahkan nanti untuk daftar hadir peserta ini Bapak Ibu silahkan disesuaikan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu masing-masing. Ini nanti yang melakukan absensi juga Bapak Ibu dosen, tapi mahasiswa juga bisa diberikan akses untuk melakukan absen sendiri seperti yang di kategori 1. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau absennya satu per hari silahkan, mau per vikon juga silahkan. Begitu ya Bapak Ibu ya, boleh keduanya. Oke. Kita lanjut, ini adalah bagian-bagian pendalaman materi yang seperti gambar chat yang di bawah Vicon ini Bapak Ibu ya, ini adalah fasilitas untuk forum diskusinya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa berkomunikasi dengan peserta di dalam sini. Oke, ini tampilan awalnya ketika nanti mungkin akan ada sedikit perubahan, ini lupa saya update Bapak Ibu, nanti saya akan memberitahukan ke admin kelas masing-masing. Nanti Bapak Ibu tidak mengklik enter the room lagi, tapi nanti mengklik ada link yang berwarna biru biasanya untuk kategori 2. Karena memang ini baru saja dirubah, barusan sekali Bapak Ibu. Oke, ini untuk forum diskusi. Nanti Bapak Ibu setelah masuk ke chat forum diskusi, Bapak Ibu tinggal tambahkan topik baru, kemudian mengetikkan subjek di bagian kotak kecil yang di atas ini, yang di sebelah kiri Bapak Ibu ya. Kemudian di sini nanti Bapak Ibu mau melemparkan pertanyaan yang akan didiskusikan oleh peserta. Kemudian nanti tinggal dikirim ke forum begitu Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke pengembangan perangkat. Oke, masih sama Bapak Ibu ya, untuk pengembangan perangkat itu juga fasilitas yang Bapak Ibu kerjakan juga masih sama, Meet, kemudian forum diskusi, kemudian upload tugas, kemudian penilaian. Nanti kita akan simulasi sedikit Bapak Ibu. Ini untuk uji komprehensif. Uji komprehensif nanti adalah syarat dari peserta untuk melakukan PPL. Oke, kita juga masih menggunakan Google Meet Bapak Ibu ya sebagai fasilitas untuk Vicon. Nah, ini untuk link simulasinya Bapak Ibu bisa catat dulu atau difoto agar cepat, atau bisa mungkin mau langsung buka silahkan. Tinggal di klik di google.bit.ly/simulasi PPG 2022. Untuk Bapak Ibu dosen itu username-nya adalah dosen PPG 23, passwordnya itu ppg@2022. Kemudian untuk guru Pamong itu Pamong PPG 23, kemudian passwordnya ppg@2022. Oke, Bapak Ibu. Sekian mungkin materi dari saya, mungkin sambil bisa kita simulasi sedikit untuk penilaian Bapak Ibu ya. Simulasi aja Pak Kadek. Oke, kita sudah terlihat Pak. Bisa lebih besar dikit ini tampilannya. Bentar, masih loading.
Sudah Ya, besar ya? Bapak Ibu sambil bisa mengisi daftar hadir ya Bapak Ibu sambil mengikuti. Kurang besar Pak Kade. Coba besar dikit. Sebentar Pak Ibu. Saya setting dulu. Persennya mungkin. Sebab sudah banyak yang berkacamata ini. Saya enggak kacamata aja kecil melihatnya. Sudah cukup kira-kira Pak Ipul? Nah, agaklah. Oke, boleh lah. Oke Bapak Ibu, kita simulasi sedikit untuk absensi Bapak Ibu ya. Diawali diklik daftar hadir peserta. Dari awal mungkin simulasinya Pak Kade. Dari masuk? Oke, Ya, baik. dari masuk. Bentar saya siapkan dulu. Sebentar Bapak Ibu, saya siapkan dulu. Oke Bapak Ibu, ini dari awal Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu silakan mengetik di Google ppg.kemdikbud.go.id, maka tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Silakan nanti Bapak Ibu klik login SIM PKB. Oke, kemudian tampilannya akan seperti ini. Kemudian Bapak Ibu nanti silakan masukkan user dan passwordnya. Masuk. Oke, kemudian nanti Bapak Ibu tinggal klik kelas diklat. Kemudian pilih Universitas Mataram. Kemudian pilih diklatku. Nah, ini seperti contohnya Bapak Ibu ya, yang tadi yang saya bilang untuk Bapak Ibu yang punya kelas ganda. Bapak Ibu bisa klik ini, maka akan terangkat semua Bapak Ibu ya. Jika nanti Bapak Ibu klik sekali, maka turun semua ini nanti. Tapi ini memang agak sedikit berbeda tampilannya antara admin dan dosen. Kalau dosen itu memang ada nanti hari-hari dari hari dan tanggalnya Bapak Ibu ya. Kalau dosen memang langsung ke tautan LMS. Itu sedikit perbedaannya. Oke, kemudian ini di awalnya Bapak Ibu ya. Untuk menemukan LK01, Bapak Ibu klik pendalaman materi. Kemudian nanti di awal Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu mengklik identifikasi masalah, nanti di bagian bawah ini, laptopnya agak lihat sedikit. Oke, di bagian ini nanti ada unggah LK01 untuk lembar kerja belajar mandirinya. Kita coba buka. Nah, di sini juga Bapak Ibu setiap nanti Bapak Ibu mengklik satu card atau maksudnya tombol-tombol di LMS, maka nanti akan ada penjelasannya juga. Jika nanti Bapak Ibu lupa dengan caranya, nanti akan ada di sini diterangkan bagaimana caranya dari awal Bapak Ibu. Nah, di sini ada daftarnya.
peserta, jumlah pesertanya ada 35, misalnya telah diajukan 35, kemudian belum dinilai ada 35 juga. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal klik nilai di sini. Tampilannya nanti akan seperti ini Bapak Ibu ya. Berkasnya nanti akan ada di sebelah sini, akan terbuka. Kemudian ini adalah kliknya di bagian bawah. Nah, ini LK-nya Bapak Ibu ya. Kami sangat menyarankan Bapak Ibu untuk pemeriksaan tugas, jangan didundut dulu tugas pesertanya Bapak Ibu. Karena jika nanti Bapak Ibu mendundut tugas peserta, maka nanti Bapak Ibu akan melakukan penilaian di luar LMS. Jadi nanti time span-nya itu yang asinkronusnya itu tidak terhitung Bapak Ibu. Ini rubrik penilaiannya ada di sebelah kanan ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tinggal geser, bisa. Nanti Bapak Ibu tinggal klik misalnya contohnya 4, maka nanti akan terjadi perubahan warna seperti ini. Kemudian ini ada rubrik kedua, misalnya 4 lagi, misalnya ini 3. 5 Pak. Contohnya 45, 45. 4. Oh, enggak ada 3, enggak ada 5 ya? Nah, ada Bapak Ibu. Oke, ini 4 misalnya. Kemudian ini 4. Kemudian nanti di sini bisa Bapak Ibu lakukan simpan atau bisa simpan perubahan dan simpan dan tampilkan selanjutnya. Begitu Bapak Ibu untuk menyimpan nilai yang sudah Bapak Ibu berikan. Jadi untuk di bagian atas tolong diperhatikan juga Bapak Ibu ada nama pesertanya. Jika nanti Bapak Ibu ingin mencari nama pesertanya, Bapak Ibu bisa klik cari pengguna ini. Silahkan nanti Bapak Ibu mencari nama peserta yang akan Bapak Ibu nilai. Saya hapus dulu coretannya. Oke, sambil Pak Kadek, perlu kami sampaikan bahwa yang punya kewajiban menilai ini Bapak Ibu dosen ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu guru pamong belum punya kewajiban menilai sampai pada fase pengembangan perangkat. Jadi nanti Bapak Ibu guru pamong itu baru punya kewajiban menilai ketika mulai pelaksanaan PPL. Jadi semua baik penilaian proses, penilaian produk LK itu yang wajib menilai itu adalah Bapak Ibu dosen. Lanjut Pak Kadek. Oke, kita lanjut. Setelah Bapak Ibu menilai identifikasi masalah, nanti Bapak Ibu bisa lanjut ke hari pertama di sini Bapak Ibu. Sebentar, saya salah masuk kelas nih. Ini yang derajat 1, ya kategori 1 yang ini supaya tidak. Sebenarnya sama tampilannya Bapak Ibu, cuman beda di ikonnya saja supaya tidak membingungkan besok. Itu biasanya menjadi masalah nanti Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini untuk kategori 2. Oke, daftar hadir Bapak Ibu. Sekali lagi saya jelaskan daftar hadir, simulasi sedikit. Bapak Ibu nanti klik daftar hadir, kemudian nanti tambahkan sesi. Oke, jangan lupa untuk mengisi jamnya di sini, misalnya dari jam 7 hari ke-1. Oke, kemudian nanti Bapak Ibu tinggal centang ini agar nanti peserta bisa mengisi kehadiran masing-masing atau mengisi kehadiran sendiri. Gitu, kemudian nanti Bapak Ibu tinggal klik tambah, maka nanti akan muncul ke peserta. Dan terbukanya sesuai nanti jam yang nanti Bapak Ibu atur tadi. Misalnya dari jam 7 sampai jam 23, maka absen ini akan terbuka dari jam 7 sampai dengan jam 23. Itu kondisional nanti Bapak Ibu yang mengatur. Itu untuk absensi. Oke, untuk LK yang akan dikerjakan Bapak Ibu masih tetap Bapak Ibu ya, downloadnya nanti di bahan pembelajaran. Ini ada LK 1.1 yang tadi dijelaskan oleh Pak Saiful. Nanti Bapak Ibu kalau misalnya mau melihat contohnya juga Bapak Ibu bisa mendownload, tinggal diklik saja maka filenya akan terdownload. Seperti ini Bapak Ibu ya, nanti filenya akan terdownload juga. Kita kembali.
Kemudian kita lanjut. Nah, ini yang menjadi perbedaan Bapak Ibu. Di Vicon-nya itu biasanya di sini gambarnya seperti kamera begitu ya Bapak Ibu, yang untuk sekarang itu berbeda. Jadi tampilannya itu seperti ada gambar globe di sini dan kertas. Oke. Jadi ini tampilannya Bapak Ibu. Biasanya nanti di sini kan enter the room begitu. Suaranya Pak Kadek. Apa Ibu? Suaranya ulang. Oke. Saya ulang. Di sini aja, di sini. Oh, di sini. aja langsung. Ya. Oke. Jadi kalau kemarin itu yang di kategori 1 Bapak Ibu tinggal klik di bawah sini, biasanya ada kotak enter the room. Yang sekarang itu tidak ada lagi Bapak Ibu. Ini baru saja dirubah oleh tim pengembang. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal klik di sini. Yang tulisan berwarna biru, ada tulisan meet-nya. Nah, ini Bapak Ibu klik, maka nanti akan dialihkan ke fasilitas Vicon-nya seperti ini. Gini ya Bapak Ibu ya. Itu mungkin sedikit perbedaan dari kategori 1 dan kategori 2. Karena memang kebijakannya sekarang memang bisa menggunakan fasilitas video conference apapun, yang penting nanti video rekamannya itu ada di Google Drive supaya nanti terbaca di time span-nya Bapak Ibu begitu. Tapi kalau kita pakai Zoom kan tidak bisa langsung ke Google Drive, tapi malah kita harus menyimpan dulu kemudian kita upload lagi. Memang ada cara yang lebih cepat tapi tetap agak sedikit ribet, makanya kita putuskan untuk tetap menggunakan Google Meet. Gitu. Kita lanjut untuk forum diskusi. Oke, nah di sini juga seperti yang saya jelaskan tadi Bapak Ibu, ketika nanti Bapak Ibu lupa, di sini juga ada arahan bagaimana cara memulai diskusi. Nanti Bapak Ibu tinggal klik topik baru di sini. Oke, di sini nanti Bapak Ibu ketikkan subjeknya, misalnya materi apa, kemudian di sini pertanyaannya atau pesan yang nanti Bapak Ibu ingin diskusikan. Setelah nanti selesai mengetik, Bapak Ibu tinggal kirim ke forum begitu. Oke, kembali. Oke, Bapak Ibu, ini ya tampilan Meet-nya memang sedikit berubah Bapak Ibu. Untuk forum diskusi dan lain sebagainya itu masih sama. Tampilan Meet-nya saja yang sedikit agak berubah dari segi tampilan dan cara memasukinya. Cuman itu saja yang ada perubahan dari segi sistem. Untuk perbedaan-perbedaan yang signifikan mungkin belum ada, masih sama langkah-langkahnya, cuman memang perbedaan hari yang akan menjadi pembandingnya. Kalau kemarin di pendalaman materi yang identifikasi masalah cuma 3 hari menjadi 4 hari dan begitu juga seterusnya. Oke, langkah-langkah yang tadi saya jelaskan Bapak Ibu akan terus ulangi Bapak Ibu ya, untuk daftar hadir, Vicon, bahan pembelajaran dan diskusi itu masih sama, nanti Bapak Ibu akan terus ulangi, caranya juga sama semua, sama Bapak Ibu ya, tidak ada perbedaannya. Jadi nanti jika Bapak Ibu kesusahan juga nanti akan ditemani oleh admin kelas, nanti akan yang membantu Bapak Ibu untuk masuk, atau misalnya bingung masalah LMS-nya bisa berdiskusi dengan admin kelas dan juga bisa nanti bersama saya. Begitu Bapak Ibu. Mungkin sekian penjelasan dari saya Pak Saiful. Mungkin ada yang ditambahkan? Cukup saya pikir Pak Kadek. Terima kasih. Khusus untuk forum diskusi biasanya bukan kita yang banyak melempar topik, biasanya kita banyak menjawab topik saja, mungkin itu. Biasanya teman-teman untuk Bapak Ibu dosen dan guru pamong itu biasanya lebih banyak replay masalah yang disampaikan oleh peserta, karena memang punya kewajiban untuk menambahkan topik itu adalah peserta. Salah satu prasyarat mereka bisa membuka komponen berikutnya di LMS itu adalah mereka harus sudah mengirimkan topik atau masalah yang sedang didiskusikan. Nah, kita sebagai dosen atau guru pamong biasanya langsung replay, mau diskusikan topik yang mana gitu kira-kira. Baik Bapak Ibu, itu penjelasan dari kami terkait dengan pembelajaran PPG kategori 2 ini, yang pada prinsipnya sama saja dengan kategori 1, hanya terjadi perubahan sedikit di SKS yang kemudian berimbas pada jumlah masalah yang kita eksplor, kemudian jumlah perangkat pembelajaran yang harus kita siapkan untuk mengatasi masalah itu,
juga kemudian nanti berimbas pada implementasi perangkat yang menjadi panjang. Begitu Bapak Ibu, silakan barangkali ada hal-hal yang masih ingin ditanyakan, diperjelas, kami beri kesempatan. Kita mulai dari yang raise hand, Pak Hamzani, kami persilakan. Saya buka mic-nya dulu. Lupa. Oke, silakan bisa dibuka Pak Hamzani. Mic-nya. Mic-nya dibuka dulu Pak Hamzani. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan Pak Saiful dan Pak Kade. Ini terkait dengan pengalaman kemarin yang di kategori 1 tentang RPP atau skenario pembelajaran. Kalau melihat contoh yang ada di LMS, kemarin kan ada satu RPP itu memuat 2 kali pertemuan. Apakah ini karena ini masih PGSD ya Pak? Ada juga PGSD yang mana kalau di SD itu ada RPP tematik. Apakah ini kan supaya satu konsep? Apakah pertemuannya tetap 2 kali Pak atau sekali saja, mengingat di SD misalnya ada RPP tematik begitu? Itu saja. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, terima kasih Pak Hamzani. Memang ketentuannya RPP yang dihasilkan, satu set RPP yang dihasilkan oleh peserta nanti di pengembangan perangkat itu minimal terdiri atas 2 pertemuan. Nah, silakan di SD itu bisa disesuaikan. Kalau yang tematik itu biasanya dikembangkan untuk 1 hari, maka bisa dipecah. Itu yang sebelum istirahat itu dianggap pertemuan pertama, setelah istirahatnya dianggap pertemuan kedua. Begitu saja Pak Hamzani ya. Jadi tetap itu pedomannya 1 RPP atau 1 perangkat pembelajaran itu untuk 2 kali pertemuan. Tapi di SD juga ada yang misalnya tidak tematik, misalnya matematika, atau yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka itu kan beberapa bidang studi tidak lagi tematik. Karena ada 2 yang digabung, misalnya IPA dengan IPS menjadi IPAS, yaitu sekali lagi yang jelas pedomannya itu 1 RPP untuk 2 kali pertemuan. Nah, bisa disiasati khusus yang tematik itu, misalnya untuk sebelum istirahat itu menjadi pertemuan pertama, setelah istirahat menjadi pertemuan kedua. Begitu Pak Hamzani? Iya Pak, terima kasih Pak. Baik, berikutnya Pak Husni. Ini yang sudah raise hand dulu ya, Bapak Ibu ya. Pak Husni, saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya adalah guru pamong yang baru, jadi Siap. masih agak bingung sedikit. Di jadwal pendalaman materi di sini ada yang besok tanggal 25 sampai 29 itu ada nama dosen dan ada guru pamong. Di mana keterlibatan kami di situ? Ulangi Pak, ada macet-macet. Sudah ada nama Ya, Bapak di... Ya, untuk pendalaman materi besok dari tanggal 25 sampai tanggal 29 itu kan ada nama pematerinya di situ, dosen dan guru pamong. Betul. Apakah kami terlibat besok itu? Atau Ya, kapan betul. mulainya guru pamong itu terlibat? Baik. Terima kasih Pak Husni dan teman-teman yang baru itu ada di PKN, di Bahasa Indonesia, di matematik, kemudian di PAUD mungkin ya. Bahwa untuk tahun ini perbedaannya dengan tahun 2021, kalau tahun 2021 memang Bapak Ibu guru pamong itu mulai terlibat itu di pengembangan perangkat. Tapi mulai tahun 2022 Bapak Ibu guru pamong itu sudah dilibatkan mulai pendalaman materi sebagai tim teaching. Jadi yang sudah dijadwalkan mulai besok itu juga berarti juga sudah terlibat bersama-sama dengan dosen pembimbing, saling mengisi, memberi meskipun judulnya pendalaman materi itu kan isinya sekali lagi eksplorasi identifikasi masalah, eksplorasi penyebab masalah dan penentuan masalah. Jadi tidak ada yang pure murni menjelaskan tentang materi misalnya. Bahwa di sela-sela itu di Bapak Ibu harus menjelaskan misalnya ketika terkait dengan peserta didik mengidentifikasi masalah pedagogik, literasi dan numerasi, barangkali bisa sharing teori-teori tentang pedagogik, literasi dan numerasi, begitu seterusnya.
Jadi Pak Husni, sejak pendalaman materi untuk PPG Daljab tahun 2022 ini, Bapak Ibu Guru Pamong sudah dilibatkan sejak awal sebagai tim teaching dengan dosen. Mungkin Bapak Ibu dosen concern pada hal-hal yang sifatnya teoritis, teori-teori yang bisa dijelaskan. Nah, Bapak Ibu bisa melengkapi dengan hal-hal praktis yang menjadi terjadi di sekitar Bapak Ibu. Begitu Pak Husni dan teman-teman yang lain. Jelas Pak Husni ya? Jadi sejak awal bisa bersama Bapak dosen, Bapak Ibu dosen untuk membersamai peserta, mulai dari mengidentifikasi masalah, mengeksplorasi penyebab masalah, sampai menentukan masalah. Jelas Pak Husni? Ya. Oke, berikutnya Bu Wiwin. Bu Wiwin, ini rupanya juga Bu Wiwin. Silakan Bu Wiwin. Baik, terima kasih Pak Epul. Jadi sebelumnya mohon maaf karena ini terkait dengan daftar hadir di LMS seperti yang dijelaskan oleh Pak Kadek tadi. Jadi karena di sini sinyalnya kurang stabil, jadi penjelasannya terputus tadi. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah kami guru Pamong akan mengisi daftar hadir itu setiap hari atau seperti apa? Karena memang ada sedikit perbedaan sih yang 2021 dengan yang sekarang ini. Terima kasih Pak Epul. Baik, terima kasih. Jadi untuk daftar hadir itu fungsinya untuk peserta, Bu Wiwin ya. Jadi peserta yang wajib mengisi daftar hadir. Kalau guru Pamong dan dosen pembimbing tidak perlu mengisi daftar hadir. Nah, itu tadi mudah-mudahan Bapak Ibu dosen bisa membuat sendiri daftar hadirnya. Tapi kalau misalnya kesulitan, bisa minta bantuan admin untuk menyiapkan daftar hadirnya, supaya nanti daftar hadir juga bisa dicentang sendiri oleh peserta. Diingatkan saja peserta untuk mengisi daftar hadir setiap awal memulai pikon atau setiap mengakhiri pikon. Begitu. Jadi itu untuk peserta, bukan untuk dosen dan guru Pamong. Dosen dan guru Pamong itu bisa mengisi jurnal harian. Jadi di bagian bawah setiap komponen pendalaman materi, pengembangan perangkat, dan seterusnya itu ada jurnal harian yang bisa diisi. Nah, di situ sebagai bukti kehadiran Bapak Ibu dosen atau guru Pamong. Begitu, Bu Wiwin. Siapa lagi nih? Pak Hamdani, silakan Pak Hamdani. Iya, terima kasih banyak Pak. Luar biasa ketemu lagi nih. Terima kasih atas kesempatan dan kepercayaannya. Yang ingin saya tanyakan Pak terkait dengan menghubungi dosen gitu kan. Jadi terkadang ada beberapa teman gitu untuk jadwal atau menghubungi dosen kadang mendadak H-1 gitu tiba-tiba, atau malahan kadang bukan H-1 ya. Mungkin malamnya baru konfirmasi. Jadi untuk tingkat koordinasi dengan dosen itu agak kurang. Nah, terus yang kedua, apakah ini saya kan bertugas sama Pak Safiin, apakah beliau sudah aktif atau masih digantikan? Itu saja, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Ya, Pak Hamdani, memang ya sekali lagi di PPG kayak ini misalnya mengundang Bapak Ibu untuk pikon. Nah, 1 jam sebelum acara kadang-kadang ya Bapak Ibu, tapi memang ritme penyelenggaraan PPG yang nasional juga seperti itu, jadi kami juga tidak bisa misalnya harus jauh-jauh hari, misal pelatihannya jauh-jauh hari, tidak bisa juga begitu, karena dari pusat juga begitu. Ini penentuan kelas, penyiapan LMS itu juga baru bisa kami akses dalam waktu yang tidak terlalu lama begitu. Kemudian untuk penjadwalan nanti dihubungi apa dikonfirmasi oleh admin kelasnya ya Pak Hamdani ya. Siap, terima kasih Pak. Untuk koordinasi dengan Bapak Ibu dosen biasanya kan sudah ada WA grup kelas itu. Bapak Ibu Pamong bisa melalui WA grup kelas saja. Misalnya berkoordinasi untuk besok kita pikon jam berapa. Seperti yang biasa dilakukan di kategori 1 lah. Ya Bapak Ibu, saya pikir itu sudah berjalan dengan sangat baik. Melalui WA grup kelas bisa saling berkoordinasi, disepakati pikon itu tidak wajib pagi, sekali lagi Bapak Ibu, bahkan sangat dianjurkan misalnya untuk
lebih banyak siang atau sore hari, yang penting ada petunjuk di WA grupnya supaya peserta dan kita siap. Nah, cuma khusus untuk hari-hari pertama setiap tahapan itu sebaiknya dilakukan pagi karena supaya ada waktu peserta untuk menindaklanjuti. Misalnya hari pertama besok itu kami sangat menganjurkan supaya dilaksanakan pagi, sehingga ada kesempatan peserta siang sampai sorenya itu melakukan pencarian bahan, mengumpulkan bahan dan sebagainya, melakukan aksi yang kita minta. Kemudian kalau hari-hari berikutnya karena sudah jelas apa yang harus dilakukan, mereka misalnya apalagi tinggal presentasi, itu kami anjurkan untuk dilaksanakan siang atau hari, bahkan tidak menutup kemungkinan malam hari misalnya, sepanjang hari itu masih ada, begitu Bapak Ibu ya, supaya sama-sama enak. Ini kadang-kadang jangan sampai kita memaksakan, misalnya Bapak Ibu dosen memaksakan harus pagi semuanya, padahal Bapak Ibu guru pamong kita itu juga punya tugas mengajar. Kalau peserta mungkin bisa kita paksa, tapi Bapak Ibu guru pamong kan juga punya tugas mengajar, sehingga bisa disepakati bersama lah. Dan saya yakin Bapak Ibu pamong juga bisa memahami bahwa teman-teman dosen juga punya kesibukan yang apalagi sekarang sudah mulai mengajar kelas reguler, jadi cukup padat juga, sehingga ya saya pikir kerjasama yang lebih baik lagi akan bisa memudahkan pelaksanaan ini dengan baik. Begitu teman-teman. Berikutnya saya beri kesempatan Pak Gunawan. Silakan Pak Gunawan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Mohon izin, saya baru pertama ini Pak bergabung untuk di Guru Pamong. Beberapa pertanyaan sudah dijawab tadi Pak. Cuman satu saja, mungkin karena baru koordinasi dengan teman-teman juga yang lain, yang Guru Pamong yang baru juga mungkin kami belum mendapatkan jadwal untuk kegiatan ini Pak, jadwal pelaksanaan, tanggal berapa untuk mulai kami mendapat tugas, itu yang pertama. Kemudian yang tadi pertanyaan barusan terkait dengan akan digabungkan dengan di WA Group Pak, ya. Itu kelas. Baik. Kemudian itu dikondisikan berdasarkan data yang sudah dikirim oleh sebelumnya mungkin Pak. Ya, itu aja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gunawan. Dan ini juga untuk informasi untuk teman-teman semua. Jadi biasanya teman-teman di admin itu akan mengirimkan Bapak Ibu jadwal satu hari menjelang Bapak Ibu bertugas. Misalnya yang bertugas besok itu dikirimi hari ini. Kemudian yang bertugas pembagian harinya perlu saya jelaskan Bapak Ibu, itu hari untuk fase identifikasi masalah itu kan 4 hari. Jadi Bapak Ibu yang bertugas hari besok sampai 4 hari ke depan itu biasanya sudah dikasih jadwal malam ini paling telat. Kemudian sudah digabungkan ke WA Group Class 1 hari sebelumnya. Kemudian berikutnya ada yang 3 hari, ada yang 6 hari. Jadi 3 hari atau ada yang langsung 6 hari. Nah, berarti Bapak Ibu nanti yang belum bertugas di hari pertama ini kemungkinan akan bertugas di setelah hari keempat, yaitu hari ke-5, 7, atau hari ke-8, 9, 10, atau nanti di hari ke-11 sampai 14. Nah, gitu pembagiannya 4, 6, 4 atau 4, 3, 3, 4. Nah, jadi mohon bersabar Bapak Ibu yang belum mendapat jadwal atau belum digabungkan ke WA Group Class, itu berarti Bapak Ibu belum bertugas besok, tapi masih bertugas 4 hari ke depan atau 7 hari ke depan. Begitu Pak Gunawan. Jadi insya Allah nanti admin akan menghubungi Bapak dan menggabungkan Bapak ke WA Group Class persis H-1. Terima kasih Pak. Baik. Saya pikir jelas cukup. Masih ada? Oh, masih ada Bu Hajah Irma. Kami persilakan. Bu Hajah Irma, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Situr. Terima kasih untuk kesempatannya. Yang tanyakan untuk jurnal hariannya, apakah sih ini dan setiap hari diisi atau bagaimana, dan begitu juga dengan refleksinya yang di setiap akhir kegiatan ini apakah diisi oleh guru pamong juga atau untuk peserta saja Bapak? Demikian Bapak, terima kasih. Ya, untuk jurnal harian sesuai namanya jurnal harian memang harus diisi setiap hari. Cuma kadang-kadang sistem itu saya tidak tahu apa masalahnya. Kadang-kadang kalau ada yang sudah mengisi, misalnya teman partner kita sudah mengisi,
kita tidak bisa mengisi di hari itu, nunggu beberapa jam lagi atau kadang-kadang harus nunggu besok untuk mengisinya begitu Bu ya. Tapi anjurannya itu dilaksanakan setiap hari. Kemudian untuk jurnal refleksi di setiap akhir kegiatan, akhir besar dari kegiatan fase itu ya Ibu ya, bukan di setiap hari. Itu juga dianjurkan kita mengisinya, meskipun itu kewajiban utama bagi mahasiswa, tapi juga bagi Bapak Ibu dosen dan guru pamong itu dianjurkan untuk mengisi sebagai catatan penutup, namanya juga refleksi Bu. Jadi itu juga bisa menjadi acuan peserta dan kita untuk kegiatan berikutnya. Kalau tidak salah refleksi isinya hal-hal praktik baik yang sudah kita lakukan, lalu hal-hal atau praktik yang harus kita sempurnakan, dan lalu bagaimana menyempurnakannya. Dan itu bisa menjadi acuan berikutnya. Begitu Bu Aja. Terima kasih sudah mengingatkan kami ini. Iya, terima kasih banyak Bapak dosen. Baik, saya pikir jelas ini sudah tidak ada yang angkat tangan lagi. Sudah clear Bapak Ibu ya? Bungkus ini semuanya Bapak Ibu? Bungkus Pak, bungkus. Aman. Insyaallah. Baik, saya pikir itu Bapak Ibu sekali lagi teman-teman yang sudah menerima jadwal berarti akan bertugas mulai besok. Yang belum menerima jadwal akan segera seiring dengan waktu penugasannya nanti Bapak Ibu. Dan insya Allah admin akan menghubungi Bapak, dan silakan meskipun Bapak Ibu belum bertugas, itu ada link demo yang sudah disiapkan oleh Pak Kadek tadi, bisa dicoba-coba dulu, atau bahkan Bapak Ibu sudah bisa masuk LMS. Cuma mungkin karena ini serba mepet tadi ya teman-teman, ini juga ada perubahan dari pusat ini, sehingga kemungkinan Bapak Ibu yang belum terjadwal itu belum muncul namanya meskipun Bapak Ibu sudah bisa masuk di LMS, tapi belum muncul kelasnya maksud saya. Tapi mudah-mudahan lah dalam 1-2 hari ini akan sudah muncul, terutama teman-teman di pendalaman materi. Insya Allah semua yang kita undang ini sebagian besar itu terlibat mulai dari pendalaman materi sampai pada pengembangan perangkat dan seterusnya sampai pada akhir. Begitu Bapak Ibu sekali lagi. Halo Pak Ipul. Oh ya, Pak Nyoman, ada lagi? Silakan Pak Nyoman. Tadi yang coba masuk di LMS masih kategori 1, Pak. Oke, sabar Pak, sabar. Masih proses sinkronisasi malam ini. Belum diberikan akses ya, gitu ya maksudnya ya? Ya, belum Pak, belum. Sabar. Mudah-mudahan sama caranya masuk Pak ya? Sama. Oke. Nanti akan muncul kategorinya ya, Pak Nyoman ya. Baik, jadi Bapak Ibu ini juga masih proses sinkronisasi. Mudah-mudahan dalam 1-2 jam ke depan ini sudah bisa. Tetapi Bapak Ibu bisa coba melalui link demo yang tadi sudah diberikan, atau juga bisa coba masuk langsung LMS melalui akun SIM PKB masing-masing. Terima kasih sekali lagi atensinya Bapak Ibu. Mohon maaf telah mengganggu istirahat Bapak Ibu. Lagi-lagi kami ingin sampaikan bahwa ini semata-mata untuk kita sama-sama melaksanakan tugas yang diamanatkan kepada kita melalui kementerian untuk menyukseskan pelaksanaan BPG dalam jabatan ini Bapak Ibu ya. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada Ya, kita Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Nyoman. Bisa lihat. Nanti teman-teman yang butuh materi ini atau butuh rekamannya bisa minta melalui admin kelas yang mengirimkan link tadi Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih Pak. Pak Ipul. Pak Ipul, enggak kita diskusi sebentar dulu. Oke, admin berarti jangan keluar dulu ya. Admin jangan keluar dulu. Bapak Ibu dosen guru pamong, kami persilakan boleh meninggalkan ruang rapat ini. Izin pamit, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Hamdani, silakan. Banyak Pak. Terima kasih Pak, izin pamit.